Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Ketemu lagi dengan Ahmad di sini. Kita pada materi kali ini akan membahas tentang CRM ya yang ada di e-member afiliasi. Dan teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah menyelesaikan semua pengaturan ya. Jadi pengaturan website, pengaturan pembayaran, pengaturan afiliasi, pengaturan notifikasi. Teman-teman sudah setup semuanya. Dan biasanya teman-teman pengen segera bikin produk, ya kan? Nah, tapi produk itu belakangan, teman-teman, ya. Yang terpenting kita harus siapkan kolam-kolamnya. Nah, itulah yang disebut dengan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, di e-member afiliasi sudah ada disediakan yang namanya CRM, ya. CRM dan promosi. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakukan, teman-teman, adalah menyiapkan funnel sistemnya ya. Ada di menu campaign. Di sini teman-teman ya, di menu campaign teman-teman silakan bikin project terlebih dahulu ya, project funnelnya. Dan di sini teman-teman bisa bikin banyak project ya. Misalkan teman-teman project pertama untuk sistem kememberan ya, mungkin free member, paid member dan seterusnya ya. Kemudian project kedua mungkin bikin event, misalkan bikin acara, bikin Zoom dan sebagainya ya kan. Nah, kemudian project ketiga apa? Misalkan e-book gratis dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa bikin project suka-suka ya. Nah, pada materi ini saya ingin buatkan teman-teman contoh untuk membuat project ya. Nah, di sini projectnya yang pertama yang teman-teman harus miliki adalah project di mana untuk membership ya. Misalkan kita tulis di sini membership. Nah, ini project pertama yang teman-teman buat ya untuk mengatur bagaimana membernya teman-teman di posisi apa dan sebagainya ya. Nah, di sini teman-teman silakan tuliskan deskripsinya, misalkan funnel untuk kelas membership website misalkan ya. Simpan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah membuat satu project ya, tapi ini belum bisa digunakan teman-teman. Yang harus kita lakukan ngapain? Ya, kita bikin segmennya ya, masing-masing project teman-teman bisa banyak segmen ya. Misalkan seperti ini, kita buat create ya di sini. Nah, sorry, saya tunjukkan di sini ya. Nah, kita sudah bikin project ya. Nah, teman-teman klik aja tombol segmen ya di sini. Nah, di dalam segmen ini teman-teman silakan bikin segmen-segmen ya. Nah, misalkan di sini kita buat yang pertama itu free member ya, atau apa kayak kemarin ya, prospek ya, prospek ya. Di sini segmen untuk prospek. Nah, contoh seperti ini ya, kita simpan. Oke. Kita sudah punya satu segmen prospek, nanti digunakan untuk menampung data-data prospek, teman-teman. Ya, ini datanya. Nanti member yang prospek semua akan ada di dalam segmen ini, ya. Nah, kemudian kita buat lagi yang kedua, premium, ya, premium. Ya, ini sesuaikan aja dengan klasifikasi membershipnya teman-teman ya. Kalau teman-teman bikin misalkan free member ya buat aja free member kayak gitu biar mudah diingat ya. Segmen untuk premium member. Nah, sekarang kita sudah punya dua segmen. Nah, teman-teman kalau teman-teman lihat ya sebelah kanan ini ada
funnel ya, kerucut seperti ini. Ini bisa di drag and drop teman-teman ya. Kalau misalkan ternyata bikin prospeknya lebih dulu gitu ya, teman-teman bisa geser seperti ini ya. Nah, ini kerucut fungsinya teman-teman untuk memfilter. Jadi orang-orang yang sudah ada di prospek, kemudian dia membeli produk kita atau produk premium kita, maka yang ada di prospek akan dipindah ke yang premium. Jadi seperti itu ya. Jadi modelnya seperti filter ya, seperti itu. Nah, jika sudah, teman-teman silakan bikin pesannya minimal ada 1 ya. Ini kan ada 0 ya, 0 pesan, 0 peserta ya. 0 pesan, 0 peserta, 0 pesan, 0 peserta. Nah, ini belum bisa digunakan kalau teman-teman belum memiliki pesan ya. Jadi minimal harus ada 1 pesan supaya nantinya bisa menampung prospek teman-teman ya. Di sebelah kanan juga terlihat ya, ada 0 kontak, 0 message ya, ada 0 kontak, 0 message. Nah, jadi teman-teman kita harus menyiapkan 1 pesan, misalkan pesan sambutan ya. Kita kasih di contoh di prospek ya. Nah, teman-teman bisa pakai ChatGPT untuk membuat email ya. Contoh seperti ini, buatkan email sambutan untuk free untuk prospek di website Auto CRM. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ada ya teman-teman. Nah, tinggal kita copy aja. Copy, masuk ke pesan ya. Kita buat pesan baru. Kasih judul di sini, kasih teksnya ya di emailnya. Kita buat H2 ya. Nah, kemudian kita siapkan teksnya. Nah, ini body emailnya. Kita copy ya, taruh sini teman-teman. Nah ya, kemudian nama prospek ini teman-teman pilih dari sini, panggilan, nama, misalkan seperti ini ya. Nah, teman-teman silakan ya. Nah, di sini tinggal sesuaikan aja ya, sesuaikan aja dengan kalimatnya ya, kalimatnya sesuaikan dengan apa yang teman-teman tawarkan. Nah, kemudian di sini silakan ini link untuk loginnya ya. Nah, kita kasih di sini https autocrm.id login untuk masuk ke dashboard ya. Kita bikin target blank. Nah, sudah. Nah, kalau teman-teman pengen ngasih pesan WhatsApp juga, teman-teman tinggal copy aja seperti ini ya. Copy. Jadi ini nanti akan dikirim dengan menggunakan WhatsApp ya. Nah, kemudian linknya teman-teman buat ya. Nah, di sini kalau di WhatsApp kan nggak bisa ngasih link nggak bisa ngasih teks yang dikasih link ya, tapi langsung linknya seperti ini. autocrm.id/login. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah, nah ini ditebelin teman-teman. Nah, ditebelin. Jika sudah teman-teman, nah di bagian delay untuk pesan pertama, jadi teman-teman buat aja 1 menit ya. Jadi 1 menit setelah orang itu masuk ke dalam funnel ini gitu ya, dalam segmen ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah teman-teman tinggal simpan. Nah, udah ya. Nah, ini sudah ada pesan pertama dikirim 1 menit setelah kontak ditambahkan. Nah, kalau teman-teman mau bikin pesan kedua, nah teman-teman silakan buat lagi. Buatkan pesan kedua dari pesan 2 dengan delay 1 hari dari pesan di atas. Nah, teman-teman bisa buat nih ya. Kita copy aja, tambah lagi. Oke. Kita paste juga di sini ya. Ini tergantung teman-teman ya. Gaya emailnya seperti apa ya. Seperti ini. Nah, jangan lupa namanya ini tadi diganti dengan shortcode yang sudah disediakan.
Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini link login, teman-teman silakan kasih link https autocrm.id/login. Kita kasih target open new window ya. Oke, nah siap. Ini nggak perlu ya. Jika Anda butuh bantuan, nah ini nggak perlu ya, dihapus saja. Nah, jika sudah teman-teman misalkan mau pakai IWA juga, nah, copy paste di sini, kemudian yang atas ditebelin ya. Nah, kemudian yang bawah juga ditebelin. Kemudian link loginnya diganti pakai link langsung ya. Nah, seperti ini. Kemudian delaynya 1 hari ya. Jadi delay 1 hari ya bolehlah sih teman-teman mau bikin 1 jam atau 3 menit atau 5 menit dari email pertama, nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi di sini saya contohkan delaynya 1 hari ya. Kita simpan. Nah, jadi teman-teman ketika nanti prospek masuk ke email pertama, dapat email pertama ini, kemudian besok di jam yang sama akan dapat email yang kedua ya, pesan yang kedua. Jadi seperti itu ya, gampang banget ya teman-teman. Nah, ini caranya teman-teman membuat funnel sekaligus segmennya. Nah, sekarang bagaimana untuk pesan yang kedua ya, untuk prospek ya, untuk premium ya. Tadi untuk prospek kita sudah siapkan 2 pesan, sekarang untuk yang premium. Nah, teman-teman sama ya, teman-teman silakan buat pesan yang pertama untuk yang premium ya. Nah, segini kita minta aja si ChatGPT buatkan pesan pertama untuk premium member. Nah, selamat bergabung. Nah, ini ya, kita copy aja, tambah. Nah, ini di heading ya. Kemudian, nah ini body email, kita copy, kita paste di sini. Nah, teman-teman jangan lupa ini diganti pakai nama ya, sapaan dan nama ya. Jadi ini akan nantinya memanggil nama dari si penerima email kita. Jadi teman-teman nggak perlu nyebutin sendiri satu-satu ya, sudah otomatis dengan begini akan menyebutkan nama dari pelanggan atau member kita. Nah, kemudian ini login kita isi dengan link login ya, https autocrm.id/login ya, kasih target new blank. Kemudian udah begini aja ya, ini nggak usah. Oke, jika sudah ini nggak perlu. Oke, sudah, ini kita copy, kita isi di bagian WhatsApp teman-teman. Nah, WhatsApp ya, ini kita tebelin aja. Kemudian ini kita turunkan lagi. Kemudian link login teman-teman isi dengan https, pakai link langsung ya. Nah, seperti ini. Kemudian salam kita kasih. Nah, delay pertama teman-teman buat yang 1 menit ya, simpan. Nah, dengan begini teman-teman, ketika nanti orang sudah membeli produk kita gitu ya, kita set untuk dia jadi premium member dan langsung mendapatkan pesan pertama ini setelah 1 menit ditambahkan. Nah, gokil ya teman-teman. Nah, ini nanti akan mengklasifikasikan membernya teman-teman. Oh, member kita ini dia premium member atau prospek gitu ya. Nah, ketika dia prospek berarti dia dapat email pertama ini ya. Kemudian ketika dia premium dapat email pertama atau pesan pertama ini. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, kalau teman-teman nantinya ingin membuat ini jadi form-form khusus, misalkan digunakan untuk formulir menangkap lead dengan lead magnet seperti itu, teman-teman bisa buat redirect ya.
Nah, caranya gimana? Teman-teman silakan masuk ke edit. Nah, di sini dikasih redirect misalkan ya. Misalkan HTTPS apa gitu ya. Ini nanti di redirect kemana gitu ya. Nah, ini contoh auto crm.id penawaran misalkan ya teman-teman, nanti siapkan halaman untuk penawaran ini gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal di ini disimpan. Jadi nanti ketika orang ngisi formulir, setelah ngisi formulir di sini, dia akan diredirect ke halaman penawaran gitu. Nah, ini keren teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lebih lebih spesifik dalam mengelola prospek-prospeknya ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah fungsi dari CRM teman-teman ya. Nah, jika sudah teman-teman di sini juga bisa membuat formulir ya, di sini klik formulir. Nah, teman-teman juga sudah bisa membuat formulir sendiri. Nanti di sini ada formulir ya dan sebagainya ya. Nanti ini kita bahas tentang membuat formulir ini terpisah ya setelah segmen materi-materi dari CRM kita bahas semuanya ya. Nanti kita akan tambahkan ada khusus membahas tentang formulir. Nah, mungkin itu ya teman-teman, bagaimana teman-teman bisa membuat funnel dan menyiapkan segmen-segmen yang kita nantinya akan hubungkan dengan produk dan juga pendaftaran ya. Jadi seperti itu. Jadi sebelum teman-teman membuat produk, maka teman-teman wajib bikin segmentasi seperti ini agar memudahkan teman-teman dalam mengelola pelanggannya. Oke, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.